Sang tokoh, Raka, masih kecil. Ia tinggal di rumah bambu yang mulai keropos. Di pinggiran desa, ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Ibunya jualan gorengan yang kadang tak laku. Di pagi hari, Raka membantu ibunya menyiapkan dagangan. Kadang ia harus berjalan kaki sejauh 3 kilometer ke sekolahannya dengan sandal jepit yang talinya sering lepas. Anak-anak lain mengejeknya karena hanya membawa buku tulis bekas. Teman mengejek, "Wih, si miskin datang. Nulisnya pakai erang ya, Kak?" Raka tak menjawab. Ia cuma menunduk, tapi dalam hati, ada bara yang tumbuh. Suatu hari, aku nggak akan membiarkan kalian bilang itu lagi. Di malam hari, Raka duduk di depan lampu minyak. Ia menulis dan menggambar sesuatu. Mimpinya sederhana, punya laptop, bisa bantu ibunya jualan online, dan bisa sekolah tinggi. Ibunya, "Raka, kamu nggak capek?" "Nah, Raka, kalau aku berhenti sekarang, aku tetap miskin." "Bu," ibunya tersenyum samar, sambil menyeka air mata. Ia tahu anaknya berbeda. Ada cahaya kecil di mata Raka yang tak pernah padam. Raka kini duduk di bangku SMA. Di pagi hari ia tetap sekolah. Tapi sepulangnya ia bantu bersih-bersih warung, ngangkut barang di pasar, bahkan cuci motor. Semua ia lakukan diam-diam karena tak ingin teman-temannya tahu. Pemilik warung, "Kamu rajin, Kak. Tapi kenapa nggak pernah main kayak anak lain?" "Raka, main bikin aku lupa kalau perut kami bisa kosong besok." Suatu ketika di sekolah, ada pengumuman lomba menulis bisnis plan. Raka ikut meski hanya tulis tangan karena tak punya laptop. Ia berhayal tentang bisnis digital dan sosial media. Padahal belum pernah pegang smartphone canggih. "Guru, tulisannya bagus, tapi kalau kamu menang, bisa realisasiin idemu, Kak." Raka tersenyum tenang. "Bisa, Pak. Saya cuma butuh satu orang yang percaya dulu. Sisanya akan menyusul." Di acara presentasi, Raka tampil. Tapi peserta lain mentertawakannya. Karena pakai kemeja bekas dan presentasi hanya lewat gambar di kertas karton. Peserta lain sinis. "Mana mungkin si miskin ini bisa bisnis? Modalnya aja senyum." Tawa bergema. Tapi Raka berdiri tegak. Matanya tak gentar. "Raka, aku mungkin gak punya modal. Tapi kalian juga belum tentu punya alasan sekuat aku." Adegan penutup Raka pulang. Narasi dalam hati. "Tertawalah sekarang. Tapi jangan kaget kalau suatu hari aku bangkit dan kalian sadar. Ternyata si miskin itu bukan cuma mimpi dia lari paling kencang." Lulus SMA, Raka nekat pergi ke kota. Naik bus malam. Hanya bawa ransel tua dan uang Rp1.000.000. Ia tidur di musola terminal, makan seadanya. Kota menyambutnya dengan hiruk pikuk tapi tak satu pun orang menoleh padanya. Raka dalam hati, "Di sini, aku bukan siapa-siapa, tapi itu berarti aku bebas jadi siapapun aku mau." Raka kerja di gudang, jati kurir, bantu warung makan, hingga bersih-bersih kafe demi makan dan bayar kos kecil yang bocor di langit-langit. Ia belajar dari HP second yang ia beli hasil kerja lembur. Pemilik kafe, "Kenapa tiap istirahat kamu baca terus, Kak?" "Raka, saya cari tahu gimana caranya hidup saya berhenti di bawah." Raka pernah kena tipu saat mencoba jual barang online pertamanya. Modal satu-satunya raib. Ia duduk lama di bawah jembatan malam itu. Bingung apakah harus pulang. "Tuhan, kalau hidup ini panggung sandiwara, aku lelah ikut lakonnya." Tapi entah kenapa, besok paginya, aku bangun lagi. Pagi hari, Raka di atap kos. Ia menatap langit biru pucat sambil tersenyum kecil. "Raka, oke, dunia, kamu menang hari ini. Tapi aku nggak selesai di sini." Sini Raka mulai membuat produk digital pertamanya. Sebuah e-book sederhana tentang tips belajar yang ia ketik dari warnet. Karena HP-nya rusak, Raka dalam hati, "Kalau aku bisa bantu satu orang aja lewat tulisan ini, mungkin hidupku juga ikut berubah." Setelah upload dan promosi di grup-grup gratis, tidak ada satupun yang beli. Bahkan teman dekatnya cuma membaca tanpa memberi dukungan. Komentar teman, "Lucu juga kamu bikin beginian, tapi siapa sih yang mau beli?" Raka tersenyum kecil sambil menahan kecewa. Mungkin nanti mereka butuh, mungkin belum sekarang. Raka mulai rutin belajar desain,
menulis, promosi. Meski hanya dapat 1 penjualan dalam seminggu, ia menyalakan notifikasi dengan suara keras. Karena 1 itu adalah harapan. Setiap angka 1 bisa berarti awal dari 1000. Ada momen di mana Raka mulai malu. Merasa usahanya kecil, desainnya biasa, dan promosinya tidak keren. Tapi saat melihat kembali komentar pembeli pertamanya yang bilang, "Akhirnya anak saya anteng seharian baca ini," ia tersenyum lagi. "Raka, aku mungkin belum besar, tapi aku sudah membuat 1 anak bahagia." Raka duduk di kursi plastik di depan kipas angin. Ia melihat layar laptop second, ada 1 notifikasi pembelian baru. Salah satu postingan Raka tentang produk digitalnya tiba-tiba dibagikan oleh akun parenting kecil. Komentar mulai bermunculan. Ada 1 yang membuatnya terdiam. Komentar, "Terima kasih ya. Buku ini bantu anak saya yang biasanya rewel jadi fokus mewarnai. Simple tapi penuh cinta." Raka terharu, "Aku enggak kenal dia, tapi dia percaya." Raka membuka dashboard marketplace digitalnya dan kaget. Ada 5 pembelian dalam sehari, bukan angka besar, tapi itu berkali-kali lipat dari biasanya. Raka pelan, "Apakah ini titik balik?" Dengan uang itu, Raka beli ring light bekas, mulai bikin video tutorial sederhana. Ia masih grogi, masih gemetar di depan kamera, tapi ia bilang, "Raka, halo, aku Raka. Dan aku tahu rasanya mulai dari nol. Tapi aku di sini buat bantu kamu mulai juga." Salah satu teman yang dulu mencibir tiba-tiba DM, "Teman, bro, gue lihat iklan lo, cakep juga. Gimana cara lo bikin beginian?" Raka tersenyum, "Dulu nggak ada yang nanya, tapi sekarang aku bisa ngajarin." Raka datang ke sebuah acara lokal yang mempertemukan para kreator digital. Ia berdiri sendirian, memperhatikan sekeliling, saat seorang perempuan menghampirinya sambil tersenyum. "Perempuan, kamu Raka ya? Aku suka banget sama desain bukumu. Anak keponakanku suka banget sama lautnya." Raka kaget tapi sopan. "Serius? Wah, makasih banyak. Aku kira belum ada yang benar-benar lihat itu." Perempuan senyum lembut. "Kadang kita melihat lebih banyak dari yang kamu kira." Mereka duduk berdua di sisi ruangan, membicarakan banyak hal, karya, tujuan hidup, bahkan soal rasa takut gagal. "Raka, aku ngerasa setiap hari itu kayak ujian, yang gak tahu kapan lulusnya." Perempuan, "Mungkin karena kamu terus merasa diuji, padahal kamu juga boleh ngerasa cukup, meski cuma sebentar." Akhirnya, perempuan itu menyebut namanya. Perempuan, "Namaku Naila, tapi temen deket manggil Ne." Raka dalam hati, "Ne?" Nama yang langsung tertulis di memoriku seperti font tebal di desain pertamaku. Beberapa hari setelah acara itu, Naila dan Raka sering saling kirim pesan. Raka yang biasanya fokus kerja, mulai menyisakan waktu untuk sekadar tertawa dengan Ne. Naila via pesan, "Jangan kerja terus, nanti lupa caranya senang." Raka tersenyum di depan layar. "Mungkin aku baru belajar senang sejak kenal kamu." Suatu malam, setelah mengirimkan desain ke klien, Raka duduk di depan laptop yang masih menyala, tapi pandangannya kosong. Setelah beberapa minggu kenal, Raka mulai mengajak Naila ke studio kecil tempat ia bekerja. Naila terlihat kagum, namun tidak dengan kekayaan melainkan dengan ketulusan perjuangan Raka. "Naila, semua ini kamu bangun sendiri?" Raka tertawa kecil. "Nggak sendiri, ada Tuhan, ada kopi, dan ada mimpi yang gak bisa tidur." Raka mulai terbiasa dengan kehadiran Naila. Mereka saling memberi masukan. Bahkan Naila mulai membantu Raka menyusun ide cerita untuk bukunya yang baru. "Naila, gimana kalau hewan laut itu sebenarnya sedang mencari jalan pulang? Kayak kamu yang nyari jalan pulang ke diri kamu sendiri." Raka terdiam. "Kamu bukan cuma ngerti cerita anak-anak, kamu ngerti aku." Desain dan produk digital Raka mulai dikenal. Ia mulai mendapatkan tawaran kerjasama dan undangan event. Tapi Nala memperhatikan ada yang berubah. "Nala, kamu makin sibuk ya?" Raka, "Iya. Tapi aku masih punya waktu buat kamu, kok." Tapi Naila tahu, waktu itu mulai menjadi sisa-sisa. Suatu hari Raka terlihat sibuk dengan seorang influencer yang mempromosikan produknya. Naila tidak marah, tapi ia diam. "Raka, kamu dim aja." "Nel,
Naila, "Gak apa-apa. Aku cuma takut kamu mulai lupa rasanya punya teman yang gak menuntut kamu untuk terlihat sukses." Raka mulai merasa asing dengan semua pencapaian yang ia raih. Ia mulai bertanya, siapa yang sebenarnya mencintainya karena dirinya dan bukan karena kesuksesan yang kini mulai terlihat. Narasi penutup, cinta yang belum diuji, kadang terlihat paling manis. Tapi aku tahu, hidup tidak akan membiarkan aku terus berada di fase itu. Sesuatu akan datang dan mengubah semuanya. Raka berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Ia baru saja menolak tawaran kerjasama besar bukan karena tidak butuh, tapi karena ia ingin tahu siapa yang tetap di sisinya saat cahaya lampu padam. Raka pada dirinya sendiri. Kalau kamu mencintaiku karena sederhana, maka biar aku jadi sederhana lagi. Raka mulai memutuskan untuk keluar dari apartemen dan pindah ke tempat tinggal lama di pinggiran kota. Ia tidak lagi memamerkan produk atau pendapatan. Media sosialnya tiba-tiba kosong. Bahkan desain baru tidak ia unggah. Naila, kamu kemana aja, Ra? Kok mendadak hilang? Raka tersenyum kecil. Aku butuh waktu buat diri sendiri. Kayaknya aku salah arah. Naila, tapi kan kamu udah berhasil. Kenapa berhenti? Raka, karena aku mau tahu kalau aku gagal. Siapa yang masih mau duduk di sampingku? Beberapa teman dekat Nala mulai berbisik, menyarankan agar Naila tidak terlalu berharap banyak pada Raka yang sekarang jatuh miskin. Teman Naila, hati-hati ya, jangan-jangan dia cuma numpang hidup. Naila dalam hati, tapi aku mencintainya bukan karena dia sukses atau karena dia gagal. Aku mencintainya karena dia adalah Raka. Raka sengaja membiarkan dompetnya tipis. Ia tidak lagi mengajak Naila makan di tempat mahal. Bahkan saat ulang tahun Naila, ia hanya memberi surat tulisan tangan dan bunga liar dari taman belakang. Naila tersenyum haru. Bunganya lebih jujur dari kado manapun. Raka, karena aku mau kamu kenal aku, bukan bisnis aku. Di malam itu, Raka menatap bintang dari atap rumah kontrakan. Di sebelahnya, Naila diam-diam duduk, tanpa bicara, hanya menatap langit bersamanya. Raka, kamu nggak penasaran kenapa aku berubah? Naila, aku tahu kamu punya alasan. Dan aku di sini, nunggu kamu cerita, bukan nunggu kamu sukses. Setelah drama pengungkapan identitas Raka yang pura-pura miskin, kini ia dan Naila benar-benar menjalani hidup sebagai pasangan yang setara. Mereka membangun brand digital bersama. Raka tetap rendah hati, Naila lebih jujur dan terbuka. Tapi, dunia tak pernah diam. Suatu hari, saat mereka mengadakan workshop online, video mereka viral. Nama Raka kembali dikenal luas. Followers naik, income makin tinggi. Tapi juga, mulai muncul komentar sinis. Kayaknya yang kerja keras si Raka deh. Naila cuma ikut numpang nama. Dulu sih ninggalin pas susah, sekarang ikut-ikutan. Naila baca semuanya. Ia tersenyum paksa tiap Raka bangga dengan pencapaian mereka. Tapi di dalam hatinya, perlahan tumbuh rasa tidak cukup berharga. Malam itu, Naila duduk sendiri di balkon, membuka DM, ada pesan dari seseorang. Kamu berbakat, Naila. Kalau kamu punya brand sendiri, kamu pasti lebih besar dari sekadar partner Raka. Itu dari Dion, teman lama di dunia kreatif. Dulu sempat dekat, sebelum Naila kenal Raka. Dion kini punya agensi besar. Ia menawari Naila untuk kerja sama diam-diam katanya, agar Naila dikenal sebagai dirinya sendiri. Naila bimbang. Ia tak berniat mengkhianati Raka, tapi ia juga tak ingin jadi pelengkap seumur hidup. Di sisi lain, Raka mencium perubahan sikap Naila. Ia tak seterbuka dulu. Ia sering termenung, tak banyak bicara saat brainstorming ide. Raka curiga. Tapi ia tak mau mengulang kesalahan masa lalu. Menghakimi tanpa mengerti. Naila berdiri di depan gedung kantor. Dion, ia menggenggam surat perjanjian kerjasama. Di layar HP-nya, ada pesan dari Raka. Apapun yang kamu putuskan, aku tetap bangga sama kamu. Tapi aku harap kamu tetap di sampingku, bukan di belakang atau di depan. Kita harus jalan bareng, Air mata Naila jatuh. Naila kembali dari gedung Dion tanpa menandatangani kontrak apapun, tapi bukan karena takut, melainkan karena dia sadar
Rasa dihargai tidak datang dari pengakuan orang lain, tapi dari orang yang benar-benar melihat kita. Bahkan saat kita jatuh, hari itu, Naila bicara jujur pada Raka. Ia mengakui bahwa ia sempat goyah, merasa seperti bayangan, tapi juga mengakui satu hal yang lebih besar. Ia tidak ingin sukses sendirian. Raka memeluknya erat. Aku bangga karena kamu berani jujur. Sekarang, ayo kita mulai ulang dari titik yang benar-benar kita sepakati. Beberapa bulan kemudian, mereka bukan cuma pasangan, tapi rekan kerja yang saling mendukung. Brand digital mereka tumbuh besar bukan karena uang, tapi karena cerita mereka yang nyata dan bernilai. Mereka mengadakan kelas online, membagikan kisah jatuh bangun mereka, dan ratusan pasangan muda merasa tersentuh. Di sebuah panggung kecil dengan latar sederhana, Raka dan Naila berdiri berdampingan di depan audiens. Raka berkata, kaya bukan soal uang, tapi soal siapa yang masih memegang tanganmu saat kamu kehilangan segalanya. Naila menambahkan, dan kalau kalian pernah kehilangan diri sendiri, jangan khawatir. Kalian bisa menemukannya lagi asalkan mau jujur dan berani memulai. Lampu panggung meredup, musik lembut mengalun. Oke itu, dulu cerita hari ini. Jangan lupa bantu akun ini dengan like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita terbaru. Sampai jumpa.